Bagaimana jadinya jika kamu mengalami koma? Lalu saat kamu sedang koma, istrimu malah main sama kembaranmu. Ya, tentunya hal itu akan menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Di mana cerita ini akan saya bawakan dalam film yang berjudul Gak bisa bahasa Inggris. Film akan berfokus pada seorang pria bernama Jinwoo dan pacarnya yang bernama Yeonyi, di mana mereka ini baru saja menjalin sebuah pernikahan. Keduanya pun nampak sangat bahagia pada hari acara pernikahan itu. Tapi sayangnya kebahagiaan itu pun gak berlangsung lama, karena baru saja beberapa bulan mereka ini menikah. Jinwoo mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya mengalami koma. Ini jelas membuat Yeonyi sangat sedih. Tapi karena memang takdirnya yang seperti itu, dia pun mau gak mau harus menerima semuanya dengan lapang dada. Yeonyi pun kemudian terlihat pergi menjemput saudara kembar Jinwoo yang bernama Jinho. Mereka pun kemudian pergi untuk menjenguk Jinwoo di rumah sakit. Di sana Jinho yang sudah lama tidak bertemu dengan kakaknya, dia pun tak menyangka jika kakaknya akan bernasib naas seperti ini. Beberapa hari pun kini telah berlalu semenjak kepulangan dari Jinho. Ini membuat rasa kesepian Yeonyi sedikit agak terobati, karena kini dia tinggal serumah bersama dengan Jinho. Tapi di balik semua itu, Yeonyi pun tidak bisa menutupi rasa frustasinya, karena suaminya yang gak kunjung siuman. Bahkan pada suatu momen karena saking merasa sangat putus asa, Yeonyi pun berusaha mantap-mantap dengan suaminya, dengan harapan jika hal itu akan buat Jinwoo siuman. Jinho yang kebetulan melihat hal itu, dia pun nampak sangat kasihan dengan istri kakaknya tersebut. Di keesokan harinya, Jinho pun mengajak Yeonyi pergi jalan-jalan untuk menghiburnya. Tapi siapa sangka dari acara jalan-jalan yang tidak direncanakan itu, hal ini pun malah membuat keduanya saling memiliki rasa. Bahkan malam itu karena Yeonyi yang terbawa suasana, di sini dia pun langsung mencium Jinho. Ini jelas membuat hubungan di antara keduanya kini menjadi semakin dekat. Mereka pun terlihat sangat menikmati acara jalan-jalan pada hari itu. Hingga singkatnya saat keduanya memutuskan untuk pulang, Jinho pun sengaja memarkirkan mobilnya di tengah hutan, karena dia ingin mencicipi istri dari kakaknya. Pada awalnya Yeonyi pun jelas menolak hal itu. Tapi karena Jinho yang terus memaksanya, pada akhirnya Yeonyi pun mau gak mau terpaksa harus menikmatinya. Gak lama setelah mereka telah selesai, Yeonyi pun mendapat kabar dari rumah sakit yang mengabarkan jika kini suaminya telah siuman. Ini membuat mereka langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Jinwoo. Di sana Yeonyi pun mengalami perasaan yang campur aduk, karena di sisi lain dia ini merasa sangat senang karena suaminya telah siuman. Namun di sisi lain juga dia ini merasa sangat bersalah kepada suaminya karena dia telah main dengan Jinho. Semenjak hari itu, hari-hari Yeonyi pun kini dihabiskan untuk membantu Jinwoo memulihkan kondisinya. Di mana ketika Jinwoo sedang berusaha dengan sangat keras untuk memulihkan kondisi fisiknya, Jinho yang kini telah ketagihan dengan Yeonyi, dia pun menggunakan momen itu untuk kembali masa Yeonyi untuk nge-push dengannya. Singkatnya kini berminggu-minggu pun telah berlalu semenjak pulihnya Jinwoo. Ini membuatnya diizinkan pulang oleh dokter. Tapi sayangnya bukannya merasa bahagia setelah kembali ke rumah, Jinwoo pun malah curiga jika telah terjadi sesuatu antara Yeonyi dan Jinho. Setelah dia melihat jika Yeonyi mengganti warna dinding rumahnya dengan warna favorit dari Jinho. Hingga puncaknya malam itu saat Jinwoo mengajak Yeonyi untuk mantap-mantap. Hal itu pun langsung mendapat penolakan dari Yeonyi. Ini jelas membuat Jinwoo semakin yakin dengan dugaannya. Dia pun melakukan beberapa usaha untuk kembali mendapatkan hati istrinya. Seperti Jinwoo yang menyamakan model rambutnya dengan model rambut dari Jinho, meminta Jinho untuk pulang ke Amerika, bahkan sampai mengganti gaya bajunya agar terlihat sama dengan Jinho. Tapi sayangnya semua usaha itu pun bisa dikatakan sia-sia, karena ketika Yeonyi melihat Jinwoo, dia ini malah tidak suka melihat suaminya yang meniru gaya dari Jinho. Ya, frustasi dan kecewa
Itulah mungkin dua kata yang saat ini Jinwo rasakan. Hal itu juga nampaknya dirasakan oleh Yongyi. Karena kini dia pun menyadari jika cintanya kini tidak lagi dengan Jinwo, melainkan kini cintanya ada pada Jinho. Jinwo yang kebetulan merasakan hal tersebut. Dia pun kemudian mencoba menyamar jadi Jinho, di mana ketika Yeonji menemuinya, dia pun langsung dengan barbar mengajaknya untuk mantap-mantap, karena Yeonji mengira jika Jinwo adalah Jinho. Kenyataan itu pun benar-benar membuat Jinwo kehilangan kesabaran. Dia pun kemudian mengajak Jinho untuk bertemu di tempat pertama kali dia bertemu dengan Yeonji. Di sana kakak beradik itu pun saling berdebat, sebelum akhirnya mereka pun saling beradu pukul, yang membuat hal naas ini akhirnya terjadi. Ya, pada akhirnya keduanya pun sama-sama meninggal setelah mereka berdua terjatuh dari jembatan. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang sangat bagus. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Ingat, semua ini hanyalah hiburan semata. Jadi buanglah sisi negatif dan ambil sisi positifnya kalau ada. Dan seperti biasa, terima kasih.